berkah. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku?
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosa
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sekerahiman-Mu agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosa?
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahianku.
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagi Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan untuk menganggap diri lebih baik dari orang lain karena membuat kita jatuh dalam kesombongan diri. Pribadi yang demikian cenderung mengambil kesimpulan dari apa yang nampak tanpa mencermati lebih mendalam suatu hal atau peristiwa. Sama halnya dengan orang-orang Farisi yang mencela Yesus karena ia duduk makan bersama orang berdosa. Orang-orang Farisi mencari kesalahan untuk menyudutkan Yesus, dan pemungut cukai dan orang-orang Farisi dalam Injil merupakan representasi dari kelemahan dan keberdosaan manusia. Namun pemungut cukai menerima Yesus dan mau bertobat, sedangkan orang-orang Farisi bangga akan tindakan mereka yang berusaha menjatuhkan Yesus. Dengan demikian mereka jauh dari kasih Allah. Jatuh memang wajar, tapi kehendak dan kemauan untuk bangkit dan kembali berjuang di jalan yang benar merupakan sebuah keniscayaan. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, berjuanglah demi hal-hal yang baik dalam hidup. Sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, mengakui dan menyesali segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Engkau kehendaki. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het,
Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat menghantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan Allah yang punya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini? Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, 'Negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Dia yang akan mengutus dan mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku kubawa kembali ke sana.' Beberapa waktu kemudian Ishak datang dari arah sumur Lakhiroi, ditinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah Tuhanku." Lalu Ribka mengenakan telengkungnya dan menyelumbunginya diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak dan segala sesuatu yang dilakukan. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik." Bersyukurlah kepada Tuhan. "Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusakamu." Referen. Kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya.
melihat orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada siang hari ini ketika kita mendengarkan Injil, Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk mengikutinya. Panggilan Yesus kepada Matius merupakan hal yang menarik karena Matius saat itu sedang duduk-duduk saja, tidak melakukan apa-apa di rumah cukai. Tetapi Yesus melihatnya dan memilihnya untuk mengikuti dia. Kemudian setelah itu Yesus selalu makan di rumah Matius, dan banyaklah teman-teman Matius datang dan berbincang-bincang bersama dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai umat beriman, seringkali ketika kita mau memberikan sebuah pelayanan, kita melihat dan memilih siapa yang akan kita layani, atau kita memilih jenis pelayanan kita yang akan kita berikan kepada orang lain. Dalam refleksi pada siang hari ini, Injil dan Yesus itu berkata kepada kita bahwasanya kepada siapapun kita harus menjadi pelayan, terutama terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang berdosa. Pelayanan ditujukan pertama-tama kepada mereka yang membutuhkan Tuhan, siapapun itu. Bukan orang-orang yang sudah merasa cukup, bukan orang-orang yang sudah merasa dirinya benar, tetapi kepada orang-orang yang justru membutuhkan pertolongan. Ketika kita diajak untuk dapat mewartakan kabar gembira, kita diajak mewartakan kabar gembira bukan kepada mereka yang sudah gembira, tetapi mewartakan kabar gembira kepada mereka yang membutuhkan kabar gembira itu. Orang yang dalam situasi penderitaan, orang yang dalam situasi penantian, orang yang dalam situasi kegalauan dan membutuhkan kepastian, yang membutuhkan kabar-kabar bahagia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman, ketika kita diajak untuk mengalami hidup sebagai pelayan, yakni pelayan Kristus, kita diajak untuk tidak memilih-milih kepada siapa kita harus melayani. Kita diajak untuk mampu dapat melihat Yesus di dalam diri setiap orang. Bahwasanya kesetiaan dalam pelayanan itu dapat kita miliki ketika kita dapat melihat Yesus di dalam diri mereka. Yesus hari ini berkata cukup keras, "Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kita diajak bersama-sama oleh Yesus untuk merenungkan apa yang Yesus katakan. Yang Yesus mau adalah tindakan nyata sebagaimana kita memiliki kasih. Bukan semata-mata karena kita sudah menyumbang, kita sudah melakukan sesuatu, kita punya jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita punya jaminan untuk diterima bersama-sama dengan Allah. Tetapi justru yang Yesus mau adalah ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan tindakan pelayanan, ketika kita memiliki kesetiaan, kesetiaan itu harus berasal dari hati yang mana berbelas kasih. Bukan semata-mata kita melakukan sesuatu dan memberikan itu berdasarkan hanya karena formalitas atau bahkan karena rutinitas. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan untuk melayani Yesus yang ada dalam sesama. Bahwasanya ketika kita mampu melayani dan melihat Yesus ada dalam sesama, pasti kita tidak akan memilih lagi jenis pelayanan apa yang kita berikan untuk gereja dan kepada siapa kita akan memberikan pelayanan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang mengajari kita,
Yesus yang memberikan teladan kepada kita, dan Yesus berkata kepada kita, "Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Semoga kita sebagai umat Kristiani dan murid-murid Kristus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita, memberikan pelayanan kepada siapa saja yang memang membutuhkan kabar bahagia dan kabar sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa pencipta semesta, sucikanlah persembahan roti dan anggur hasil karya dan usaha kami ini agar menjadi sumber kekuatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan satuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memuaskan kami dengan kehadiran Yesus Kristus dalam sakramen ini. Semoga kami dikuatkan olehnya untuk mencapai hidup kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada